Om John, ada lagi? Ya, terakhir Pak, terakhir ini. Eh, ini masih dalam konteks jubileum, di mana bagi umat Katolik, Roma dan Sri Paus itu menjadi tujuan ziarah juga. Ya, Jangan. Roma, hanya yang bisa, tidak wajib. ya, Oke. artinya ini terkait dengan Protestantisme Romo. Roma lebih penting dari tanah suci. Dalam gereja Katolik, berziarah ke Roma itu berperan sebagai pemersatu umat. Dan memang tidak mengherankan bahwa kebiasaan Katolik ini berziarah ke Roma itu terkadang menjengkelkan umat reformasi yang menilainya sebagai bentuk kultus individu. Bagaimana Romo? Terima kasih. Oke, ada 3 fase gereja. Fase Kristus historis, fase gereja perdana Palestina dengan Yerusalem sebagai pusat, dan fase ketiga adalah fase bangsa-bangsa dengan Roma sebagai pusat. Sekarang fase Yesus historis penting sekali. Kalau mereka bilang, saya pernah jelaskan tentang 3 soko guru, ya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Di dalam Yesus historis, 3 soko guru ini, tetapi bukan dalam pengajaran, hanya di dalam menyertai Yesus ke Gunung Tabor, ke Getsemani, dan itu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Tetapi untuk otoritas, Yesus memberikan peran penting kepada Petrus yang selalu dipertamakan. Makanya punya namanya primus inter pares dari semua rasul yang lain. Satu-satunya rasul dalam Lukas 5 yang di situ ada Yohanes, di situ ada Yakobus. Tetapi yang untuk dikatakan untuk gembalakanlah dombaku hanya Petrus. Penjala manusia hanya Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15, semua antara 11 rasul di situ setelah kebangkitan. Tapi yang diberikan kekuasaan untuk mengembalakan domba hanya Petrus. Ada semua rasul, tetapi doa untuk supaya kuat dalam iman dan untuk mengkonfirmasi iman itu hanya Petrus di dalam Lukas 22 31 32. Itu fase pertama. Fase kedua gereja Palestina, Yohanes dan Yakobus. Yohanes hampir tidak, hanya satu kesempatan Yohanes pergi dengan Petrus untuk membuat konfirmasi ke mana, ke Samaria, karena Filipus tidak bisa buat sakramen krisma, maka rasul-rasul mengutus Yohanes dan Petrus untuk menumpangkan tangan krisma kepada orang-orang Samaria. Di Kisah Para Rasul, teman-teman. Jadi kalau kita mau analisa, Petrus buka pintu evangelisasi untuk Samaria, untuk Israel, dan untuk dunia pada umumnya. Dan dalam fase kedua ini, tempat penting Petrus dan gereja Yerusalem Palestina ini. Sedangkan Yakobus kita temukan ketika di Galatia 1 ayat 19, ketika Paulus pergi mengunjungi Kefas 15 hari, dan dia hanya bertemu dengan Yakobus. Setelah itu Yakobus dibunuh di Yerusalem sebagai uskup Yerusalem pada saat itu. Dan Yohanes dalam fase kedua ini 1 atau 2 kali. Yang muncul paling nyata dari Yohanes ini adalah daftar para rasul di dalam Lukas 1 ayat 13, dan juga yang pergi memberikan krisma, penumpangan tangan, turunnya Roh Kudus kepada orang Samaria bersama dengan Petrus. Oke, kalau tidak sana itu di tempat Yohanes sedikit. Oke, Prem, Kisah 8 ayat 13 kalau tidak salah. Mulai dari 13. Kisah 8, 13. Dari 13, oke. Simon sendiri juga percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat. Tapi Filipus tidak beri sakramen krisma, hanya dibaptis saja. Tapi tidak
tidak memberikan krisma karena dia diakon. Diakon tidak bisa buat krisma. Oke, lanjut. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Oke, tahan dulu. Sofia, Filipus itu orang penting, diakon. Dia hanya bisa membaptis, tapi dia tidak beri krisma. Ini penting. Roh Kudus belum turun untuk orang Samaria, dibaptis tapi belum krisma. Oke, lanjut, Prem. Rasul-rasul di Yerusalem, oke. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa. Tidak, rasul-rasul sebentar. Rasul-rasul di Yerusalem, penekan di nama Yohanes, kehadiran Yohanes. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Oke, di sini Yohanes muncul, peran Yohanes. Tapi dia pergi dengan Petrus. Oke, apa yang dibuat di Samaria? Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lanjut. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Oke. Ini sudah. Ini yang kita namakan sakramen krisma. Hanya uskup yang bisa memberikan, atau ada imam lain tetapi atas otoritas uskup. Kenapa Filipus tidak bisa menumpangkan tangan? Dia diakon. Dia hanya bisa membaptis. Makanya diakon ini hanya bisa menikahkan dan membaptis. Sangat biblis ya teman-teman, bukan main-main. Kalau itu kenapa Filipus tidak tumpangkan tangan? Filipus tahu diri, yang tumpangkan tangan itu uskup, rasul, bukan saya. Apalagi orang yang bilang tadi malam, Roh Kudus urap saya. Kamu dapat dari mana? Kalau kamu lebih besar dari Filipus yang dipilih waktu itu, diangkat oleh penumpangan tangan sebagai diakon pada saat itu. Di Kisah 5. Oke, saudara dan saudari yang terkasih. Jadi tempat Yohanes, kira-kira. Tetapi tempat Petrus penting sekali. Di gereja, fase kedua ini. Gereja Palestina, Yerusalem. Gereja perdana. Dan tempatnya Petrus penting. Tempatnya Paulus ambigu. Karena Paulus pertobatannya di Kisah Para Rasul dan Kisah 15, dia tidak bisa menyelesaikan perkara sunat. Dia harus ke Yerusalem untuk ikut, untuk tanya, konsultasi kepada para rasul. Dan maka terjadilah konsili Yerusalem. Posisinya Paulus sedikit ambigu di dalam gereja kedua ini, fase kedua, nama fase gereja Palestina. Tidak jelas, terlalu jelas, nyata. Yang fase ketiga ini baru Paulus muncul secara penting sekali dalam surat-suratnya. Dan ingat betapa pentingnya Roma, maka Kisah Para Rasul ditutup bab 28 itu dengan kunjungan ke Roma. Prem, baca saja judul saja. Bab 28 itu kunjungan ke Roma, Paulus ke Roma atau tidak? Kisah Para Rasul bab 28. Dia punya judulnya saja. Paulus di Malta. Dia masuk kunjungan ke Roma atau apa? Itu semua semua itu tentang Roma. Perjalanan Paulus ke Roma. Paulus tiba di Roma, ya. Ya, semuanya tentang Roma. Oke, nanti dia 3 tahun di Roma dan semuanya itu. Menutup Palestina, Yerusalem, gereja perdana di Israel dan posisi Palestina dan Yerusalem, dan pindahkan kemana nih sekarang? Roma. Jadi fase gereja bangsa-bangsa ada di mana? Roma. Karena itu Roma menjadi penting sekali, dan Paulus sendiri menulis dalam Roma 1, setelah Kisah Para Rasul datang Roma, dan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 ayat 8 kita mengerti bahwa iman Roma ini sudah tersebar di seluruh dunia. Karena itu orang Katolik pergi Roma. Mereka iri hati karena Paulus sendiri mengatakan itu dalam Roma 1 ayat 8. Prem.
Ya Roma. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh Dunia. Goton, engkau harus baca semua Kisah 28 dari Malta semuanya sampai di Roma. Oke, perjalanan proses. Malta itu teritori Romawi punya semua sampai di Roma. Jadi Kisah 28 Paulus di Malta, ya salah satu kunjungan perjalanan untuk sampai ke Roma. Oke. Karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allah sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bukan main-main. Dan Paulus 3 tahun di sana. Dan Paulus menutup bab 16, Roma itu sampai 16 ya teman-teman. Bab 16 itu tentang Roma. Dia membuat semua daftar betapa pentingnya orang-orang di Roma itu sampai dengan kabar tentang imanmu sudah tersebar di dunia. Karena kerjanya orang Roma itu penting sekali pada saat itu supaya iman ini, iman Kristen ini tersebar di seluruh dunia. Dan Paulus membuat daftar, bab 16 itu daftar orang-orang yang punya peran penting supaya iman gereja Roma ini tersebar di seluruh dunia. Friend, baca 16 bab terakhir dari Roma itu bab 16 ya teman-teman. Dari ayat 1 dia mulai buat daftar ini dengan perannya masing-masing. Itu hanya Roma. Hanya surat ke Roma. Bukan di tempat lain. Roma bab 16 ya Mo? Dari ayat 1. Baik. Aku meminta perhatianmu terhadap Fibi, saudari seiman kita yang adalah pelayan jemaat di Kenkrea. Oke, Supaya ayat 3, pelan-pelan, hanya supaya bilang. Siapa lagi ayat 3? sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Ingat bahwa teman-teman saudara dan saudariku yang terkasih, betapa pentingnya Roma. Sofi, engkau bantu dulu ke 2 Timoteus 1 ayat 16-18, Onesiphorus yang dari Efesus, dia pergi melayani sampai Roma, mengunjungi Paulus yang dipenjarakan di Roma dari Efesus loh. Karena Roma kalau tidak penting sekali, kenapa mereka yang dari Efesus pergi mengunjungi Paulus yang ada di Roma, yang dipenjarakan? Oke. Sofi, supaya engkau bisa buka ayat kitab suci sendiri. Contoh kecil, doa Paulus untuk jiwanya Onesiphorus. Oke, tapi apa yang dibuat Onesiphorus ketika Paulus ada di Roma? Silakan, Sofi. 2 Timoteus 2 Timoteus 1 ayat 17. Ayat 17. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemukan aku. Onesiphorus pergi ke Roma untuk mengunjungi Paulus yang ada di sana. Dan ingat ayat 18 dia berdoa untuk jiwanya Onesiphorus. Silakan. Ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Bayangkan Onesiphorus dari Efesus melakukan semua pelayanan gereja yang sama. Kalau mereka bilang Efesus denominasi, kesian banget loh. Lalu kenapa Onesiphorus ini pergi kunjung melayani Paulus di Roma di penjara? Karena itu Priscilla, Aquila dan semua mereka menderita. Karena saudara dan saudariku yang terkasih, Roma ditulis di atas pertumpahan darah pembantaian orang-orang Kristen di sana. Di Colosseum Romanum. Yang mereka memahami Roma 10 ayat 9 dengan pelintir kurang ajar, bahwa hanya dengan mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Kristus adalah Tuhan, kamu sudah diselamatkan. Ini hati-hati dengan propaganda keselamatan palsu yang tidak tahu konteks pada saat itu, di mana gereja Roma mengalami persekusi, pembantaian, pembunuhan. Di sana
kaisar mau supaya jadi Tuhan juga, Kairos, dan karena itu Paulus memberikan sebuah opsi free will. Prem, saya lompat sedikit ke belakang. Engkau tahan di 16, biar Sofi yang baca Roma 10 ayat 9. Ini yang ayat yang dipakai oleh mereka dengan penafsiran kurang ajar bagi saya. Oke, yang tidak tahu konteks Roma pada saat itu. Yang tidak menghargai penderitaan dan darah para martir di Roma pada saat itu. Oke, Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini yang mereka sola fide ini tidak tahu. Di situ Paulus menggunakan terminologi pertama, free will. Baca kembali Sofi. Kata pertama yang digunakan oleh Paulus dalam ayat 9 itu Jika. Sebab jika kamu, artinya memberikan opsi atau tidak di sini? Memberikan pilihan atau tidak? Pak Guru, Pak John, engkau yang guru tuh. Kalau engkau pakai kata sebab jika kamu, sebuah opsi diberikan untuk memilih? Ya, bisa. Ya, karena dia bilang di sini tidak bilang kamu harus memilih satu-satunya, tidak. Dia bilang sebab jika kamu ada opsi free will di sini. Percaya, mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu. Yesus telah dibangkit, maka kamu akan diselamatkan. Mereka pakai ayat ini. Ternyata pada saat itu Paulus memberikan opsi free will untuk memilih karena kaisar juga mengatakan dia adalah Kyrios. Yesus adalah Kyrios, Tuhan, dan kaisar bilang dia adalah Kyrios. Sekarang orang gereja Roma harus memilih mau ikut siapa. Kalau mau mengakui dan percaya kepada kaisar sebagai Kyrios, sebagai Tuhan, maka kamu tidak akan dibunuh di Colosseum Romanum. Dan Paulus bilang kamu kehilangan hidup di surga. Tetapi jika kamu memilih Kristus sebagai Kyrios tadi, mengakui dan percaya dengan hati, maka kamu akan dibangkitkan, diselamatkan. Tetapi konsekuensi, kamu akan dibunuh di Colosseum Romanum. Karena di sini Paulus menggunakan kata etimologi homologeo. Artinya memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang dibuat. Makanya Protestantisme, pendeta, baca konteks Roma itu seperti apa? Penderitaan, persekusi. Makanya tadi kita kembali ke Prem. Ayat 4-nya Prem. 16 tadi. Ya mau. Roma 16 ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya. Mempertaruhkan nyawanya. Mempertaruhkan nyawanya. Jadi momen, ayat 5. Siapa yang disalami? Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Semua gereja-gereja pada saat itu belum ada kapel, belum ada proki. Semua itu masih merayakan di rumah-rumah seperti yang ada di Kisah Para Rasul. Masih melanjutkan. Makanya salam kepada gereja-gereja yang ada di rumah-rumah. Ayat 6 kepada Maria. Salam kepada Maria. Ini Maria Yesus punya, ibunya Yesus, atau Maria siapa? Karena di sini dikatakan salam kepada Maria yang telah berbuat banyak untuk kita. Saya masih dalam pencarian itu ya teman-teman, doakan. Oke. Ini ayat 6 ini membuat saya bertanya nih. Ini Maria siapa? Ini Maria siapa? Karena telah berbuat banyak untuk kita. Siapa Maria di sini? Oke, lanjut. Maria Magdalena atau Maria Ibu Yesus tidak disebutkan di sini. Oke. Kalau seandainya dapat bahwa ini Maria Ibu Yesus, maka sama Protestantisme, ciao. Oke, lanjut dulu. Ayat 6. Salam untuk siapa sekarang? Ini dipisahkan, Prem. Ini dipisahkan, ayat ini disendirikan. Maria ini disendirikan. Oke. Ayat 6. Salam kepada Maria. Ayat 7. Salam kepada Adrinikus dan Yunia. Ayat 6 belum selesai. Kalau diterjemahkan langsung, salam kepada Maria yang telah berbuat banyak untuk kita. Ini dipotong di situ. Saya tidak tahu kenapa. Kalau kita lihat di kitab suci studi, teman-teman, maaf ya, sebenarnya mau langsung tetapi pelan-pelan supaya
Di sini ada lanjutannya loh memang mau. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untukmu. Iya, seperti itu. Maksudnya Iya. ayat untuk Maria ini ditegaskan. Terus salam sampai ke ayat 16. Kesimpulan. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Ayat 16-nya. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ganti gereja dengan jemaat. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salam dari seluruh gereja Kristus untuk Roma. Karena iman Roma 1 ayat 8, sudah tersebar di seluruh dunia. Dan seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Karena itu Katolik mengunjungi Roma. Alasan sangat biblis. Bang John. Ada lagi Om John? Terima kasih. Oke. Salam. Gantian Sehat. Om ya, saya izin, mohon maaf saya turunkan ya. Oke, Makasih, Om. siap.